Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lutfia Hamdani dengan NIM 12070101008 kelas Matematika A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan resum bab 1 mengenai matriks dan sistem persamaan dan bab 2 mengenai determinan. Pada bab 1 mengenai matriks dan sistem persamaan ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sistem persamaan linear, yang kedua bentuk eselon baris, yang ketiga aljabar matriks, dan yang keempat matriks-matriks elementer. Dan pada bab 2 mengenai determinan ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama determinan dari matriks, kedua sifat-sifat determinan, dan yang ketiga aturan Cramer. Yang pertama kita masuk bab pertama. Yang pertama ada sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah suatu kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam beberapa persamaan linear untuk membentuk satu sistem. Pada persamaan linear ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama sistem ekivalen, yang kedua sistem segitiga, dan yang ketiga OB atau operasi baris elementer. Yang pertama kita akan bahas dari yang pertama, yaitu sistem ekivalen, yaitu sistem persamaan dari persamaan-persamaan yang berbeda yang memiliki variabel yang sama, solusi yang sama, dan peubah yang sama. Yang kedua sistem segitiga. Suatu sistem dikatakan memiliki bentuk segitiga jika koefisien-koefisien dari K1 peubah yang pertama dalam persamaan ke K semuanya 0 dari koefisien dan XK adalah bukan 0 dengan K sama dengan 1 sampai seterusnya. Yang ketiga ada operasi baris elementer, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persamaan. Selanjutnya kita akan membahas contoh SPL seperti yang sudah ada di sini. Seperti yang ada di sini, kayak contoh SPL itu seperti ini ya. Dengan kayak ini adalah koefisien, dan yang X ini itu namanya variabel, dan ini adalah konstanta. Selanjutnya contoh sistem ekivalen. Jadi yang seperti yang tadi sudah disebutkan ya, sistem ekivalen itu kan sistem persamaan dari persamaan-persamaan yang berbeda. Nah, ini dari persamaan yang berbeda ada persamaan A dan persamaan B yang memiliki variabel yang sama, solusi yang sama, dan peubah yang sama. Nah, sistem A dan B ini jika kita selesaikan, dia itu memiliki solusi yang sama, yaitu dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Dan jika kita selesaikan, kedua persamaan ini memiliki hasil yang sama, yaitu dari A itu akan ada hasil X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 2. Nah, sama seperti persamaan yang B ini, jika kita selesaikan, dia akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu dengan X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 2. Selanjutnya ada bentuk eselon baris. Suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris jika yang pertama, entri bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Dan yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entri di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entri 0 di bagian muka pada baris K. Yang ketiga, jika terdapat baris-baris yang entrinya semuanya adalah 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entri-entri bukan 0. Dalam bentuk eselon baris ini ada 3 poin, yaitu ada bentuk eselon baris tereduksi, dan yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama ada bentuk eselon baris tereduksi.
Suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris jika yang pertama, matriks memiliki bentuk eselon baris, dan yang kedua, entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan nol dalam kolom yang bersangkutan. Yang kedua, eliminasi Gauss-Jordan, yaitu proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Oke, di sini ada contoh bentuk eselon baris. Yang pertama, contoh bentuk eselon baris. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk definisi eselon baris itu kan entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah 1. Nah, entry bukan nol pertama dalam setiap baris yang bukan nol pertama. Ini kan bukan nol pertama nih ya. Berarti dia yang entry bukan nol pertama pada setiap baris adalah 1. Nah, yang pertama itu adalah 1. Nah, dia ini 1 nih yang pertama. Nah, yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K. Nah, pada baris K ini tidak ada entry 0. Nah, maka di baris K plus 1 atau di baris berikutnya akan ada 0, tetapi lebih banyak nolnya. Misalnya pada baris kedua nolnya ada 2, lalu di baris ketiga nolnya ada 4, dan di baris keempat itu nolnya ada 5, dan seterusnya. Makin bawah makin banyak nolnya. Nah, yang ketiga, jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya ada 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entry bukan 0. Nah, yang definisi ketiga itu ada di baris terakhir. Nah, jadi semuanya itu 0. Nah, yang kedua, ada contoh bentuk eselon baris tereduksi. Seperti yang tadi udah jelaskan definisinya, yang pertama, matriks memiliki bentuk eselon baris. Jadi bentuk eselon baris tereduksi dikatakan bentuk eselon baris tereduksi jika matriks memiliki bentuk eselon baris. Nah, matriks ini sudah memenuhi bentuk eselon baris ya. Syaratnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua, entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan nol dalam kolom yang bersangkutan. Nah, itu tuh ada di kolom kedua ya. Entry bukan nol pertama dalam setiap baris. Nah, dia satu-satunya dan ada di kolom kedua. Selanjutnya ada contoh eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini kan proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, karena eliminasi adalah proses menggunakan operasi, maka jadi kita itu gimana caranya biar si matriks ini itu menjadi bentuk baris eselon baris tereduksi. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita otak-atik ya setiap barisnya. Yang pertama kita fokusin dulu gimana caranya biar si ini itu bisa jadi 0 nih. Si 2 itu bisa jadi 0. Nah, caranya baris kedua dikurangi 2 dikali baris ke 1. Nah, ini kan udah jadi nih 0. Nah, lalu kita gimana caranya biar si min 3 ini itu jadi 0 juga. Nah, caranya baris ke 3 dikurangi 2 dikali baris pertama. Nah, lagi gimana caranya biar si 8 itu jadi 1. Nah, caranya baris ke-8 dikurangi 3 dikali baris kedua. Nah, setelah itu dihasilkan kayak seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dibilang sistem segitiga karena si 0 ini itu membentuk segitiga. Nah, selanjutnya ada aljabar matriks. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, notasi matriks. Yang kedua, vektor. Yang ketiga, perkalian matriks. Yang keempat, pembalikan matriks. Yang kelima, transpos dari suatu matriks. Yang pertama, kita bahas notasi vektor. Notasi vektor, sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Pertama, ini adalah matriks. Lalu matriks biasa mohon maaf ada salah penulisan ya, maksudnya bukan notasi vektor.
Maksudnya itu notasi matriks ya di sini. Ini notasi matriks. Coba. Bentar. Ini notasi matriks yang pertama. Nah, contoh notasi. Lalu kita akan bahas notasi matriks. Seperti biasa ya, matriks itu bentuknya seperti ini, A sama dengan seperti ini. Nah, untuk tulisan ini A itu matriks biasa disimbolkan dengan huruf besar. Jadi si simbol ini tuh harus huruf besar. Nah, elemen-elemen yang di dalam sini itu elemen matriks disimbolkan dengan huruf kecil. Kenapa harus kecil? Karena supaya salah satu faktornya itu supaya tidak sama dengan simbol yang matriksnya. Nah, cara menyebutkannya itu yang pertama baris dulu, baru kolom. Nah, seperti ini nih. Misalnya ada matriks A sama dengan A, M, A, M, N. Itu berarti si M ini adalah baris ke berapa dan N ini adalah kolom ke berapa. Seperti itu. Selanjutnya ada vektor. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, dan matriks yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Vektor ini ada dua macam. Yang pertama vektor yang membentuk baris atau biasa disebut vektor baris, dan yang kedua vektor yang membentuk kolom atau biasa disebut vektor kolom. Contoh matriks ini ya, ada suatu persamaannya seperti ini, dan persamaan ini dapat dinyatakan oleh vektor baris, bisa juga dengan vektor kolom. Vektor baris ini seperti ini ya, bentuknya mendatar, dengan 2 itu sama dengan X1 dan si 1 ini sama dengan X2. Nah, sama seperti vektor kolom. Kalau vektor kolom itu bentuknya vertikal, dengan 2 itu sama dengan X1 dan 1 sama dengan X2. Selanjutnya ada perkalian matriks. Contohnya seperti ini. Ada matriks A dan ada matriks B. Sebelumnya kita harus tahu dulu syarat perkalian matriks itu, banyaknya kolom matriks A itu harus di A itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks B, dan sebaliknya banyaknya baris di matriks A itu harus sama dengan banyaknya kolom di matriks B. Nah, sedangkan ini udah sama ya. Kolom A itu sudah sama dengan kolom B, yaitu 2, dan baris A itu sudah sama dengan kolom B, sama dengan 3, sama gitu. Cara ngaliinnya itu min 2 dikali dengan 3, lalu ditambah dengan 1 dikali 2, lalu ditambah 3 dikali 1. Nah, sudah kayak gitu, kita perlakukan yang sama seperti tadi, cuma bedanya ini dikalikan dengan yang sebelahnya. Setelah itu sama ya, yang bawahnya juga 4 dikali 3, terus ada 1 dikali dengan 2, lalu ada 6 dikali dengan 1. Nah, sama seperti yang sebelah kiri tadi, yang kanan juga diperlakukan sama, dan hasil dari operasi ini akan menjadi seperti ini. Min 1, 20, min 2, min 2. Nah, itu adalah hasil perkalian dari matriks A dikali B. Dan jika matriksnya dibalik, kita misalnya perkalian B kali A, maka hasilnya itu berbeda. Oleh karena itu, perkalian matriks itu tidak ada, gak boleh dibalik gitu. Jadi misalnya A kali B itu tidak sama dengan A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Selanjutnya matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang diperoleh dari matriks satuan dengan melakukan satu operasi baris elementer. Matriks elementer itu ada 3 jenis. Ada jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Untuk jenis 1 itu dengan cara matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan 2 baris dari identitas. Untuk matriks 2, matriks yang diperoleh dengan mengalihkan 1 baris dari identitas dengan konstanta bukan 0.
Untuk matriks elementer jenis 3, matriks yang diperoleh dari identitas dengan menjumlahkan kelipatan dan satu baris pada baris yang lainnya. Selanjutnya ada pembalikan matriks. Pembalikan matriks didefinisikan suatu matriks A berorder n kali n dikatakan tak singular atau non singular atau dapat dibalik atau invertible jika terdapat matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas. Matriks B dikatakan sebagai inverse perkalian multiplikatif inverse dari A. Nah, contohnya di sini ada dua matriks 1 dan matriks 2. Nah, ketika dikali matriks 1 dikali matriks 2 itu menghasilkan identitas, dan jika seperti yang tadi sudah saya bahas, ketika ada perkalian matriks itu berarti A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, untuk ini matriksnya dibalik. Tadi kan yang pertama matriks 1 dikali matriks 2, dan sekarang matriks 2 dikali matriks 1, dan ketika dibalik mereka hasilnya tetap identitas. Nah, itu berarti syarat pembalikan matriks AB sama dengan nih si AB sama dengan si AB itu sama dengan B dikali A itu sama dengan identitas. Selanjutnya ada determinan dari matriks. Ada 3 kasus pada determinan dari matriks. Yang pertama ada kasus 1 matriks mutlak X, lalu kasus 2 matriks 2 kali 2, dan kasus 3 matriks 3 kali 3. Yang pertama kasus 1 itu determinan A sama dengan A dengan determinan 0 itu disebut singular, dan determinan bukan 0 itu disebut tak singular. Untuk kasus 2 matriks 2 kali 2 ini rumusnya seperti ini, atau biasa kita menyebutnya determinan sama dengan AD min BC. Dan untuk kasus 3 matriks 3 kali 3 itu determinan A sama dengan A11 ditambah A12 dikali A12 ditambah A13 dikali A13. Nah, untuk contoh kasus 2 yaitu matriks 2 kali 2, dan di sini ada matriks A 2 kali 2, dan seperti yang tadi sudah disebutkan matriks 2 kali 2 itu rumusnya AD min BC, dan aturannya seperti ini A B C D. Nah, AD min BC di sini A-nya itu adalah 3. Mohon maaf ini kebalik, harusnya 3, dan D-nya itu sama dengan 1. Di sini 1, lalu dikurang BC, B-nya itu 4, dan B-nya itu 4. Mohon maaf, di sini saya salah penulisan. B-nya itu 4 dan C-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti ini. Lalu hasilnya itu 3 dikali 1 sama dengan 3, dikurang dengan 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, hasilnya adalah min 5. Lalu ada contoh kasus 3. Itu di sini terdapat matriks 3 kali 3 dengan determinan A, yaitu nah, rumusnya seperti tadi, seperti ini. Berarti A11 itu sama dengan 2. Nah, ini 2 kan. Nah, karena dia ini kan kayak gini ya bentuknya. Lalu berarti yang ada di dalam sini itu tuh si ini nih, si 1 4 1 2 dan 4 6. Nah, karena yang pertama nih baris ini, lalu yang kedua sebentar. Lalu yang kedua itu 5. Nih 5 ini kan seperti ini ya. 5, dan di dalam sini tuh ada si kan gini. Maaf salah. Sebentar. 5 kan ini ya. Nah, dia seperti ini. Berarti untuk matriks yang di sini itu 35 dan 26 ya. Nih. Lalu yang terakhir
yang terakhir itu 4 itu di sini ya. Nah, berarti kan dia kayak gini. Dan si matriks yang ada di dalam ini itu matriks dari sini 3 1 5 4. Nah, setelah itu kita kalikan semuanya seperti ini, 2 tetap, dan yang matriks yang di sini seperti yang rumus matriks 2 kali 2 itu kan AD min BC ya. Nah, itu diperlakukan sama seperti matriks yang ada di sini. Setelah itu akan didapat hasil seperti ini, dan hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose matriks itu transpose dari suatu matriks A berorde M kali N adalah matriks B berorde M kali N yang didefinisikan oleh B JI sama dengan AIJ. Jadi transpose matriks itu si baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, contohnya ini. Kolom ini dijadikan baris. Ini juga kolom ini dijadikan baris, dan kolom ini dijadikan baris, seperti itu. Nah, itu seperti itu disebutnya transpose dari suatu matriks. Selanjutnya ada sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan ada transpose matriks tidak merubah nilai determinan matriks. Yang kedua, pertukaran sepasang baris atau kolom merubah tanda determinan matriks. Ketiga, jika terdapat 2 atau lebih baris kolom yang sama, maka determinan matriks adalah 0. Yang keempat, jika entry suatu matriks mempunyai nilai faktor kelipatan K yang sama, maka faktor tersebut bisa dituliskan di luar determinan matriks. Yang kelima, jika satu atau lebih matriks kolom merupakan kelipatan suatu matriks kolom, maka determinan matriks adalah 0. Yang keenam, jika setiap unsur dari sepasang baris kolom dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 2 unsur, maka determinan matriks tersebut dapat dinyatakan sebagai penjumlahan determinan 2 matriks. Yang ketujuh, jika hasil kali konstanta dan unsur suatu baris kolom ditambahkan ke unsur baris kolom lainnya, maka determinan matriksnya sama. Yang terakhir, jumlah perkalian unsur dari sebarang baris kolom dan kofaktor dari unsur sebarang baris kolom adalah 0. Selanjutnya ada aturan Cramer. Adjoin dari yang pertama, adjoin dari suatu matriks itu rumusnya A inverse sama dengan A per determinan A dikali adjoin A, atau bisa juga adjoin A dibagi dengan determinan A gitu. Nah, lalu aturan Cramer pada teori 2.3.1 itu misalkan A adalah matriks tak singular N kali N, dan misalkan B itu bilangan real, misalkan AI adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke-1 dari A dengan B. Jika X adalah penyelesaian tunggal dari AX sama dengan B, maka X1 sama dengan determinan AI per determinan A. Selanjutnya contoh dari adjoin dari matriks. Di sini ada matriks 1 1 min A min 2. Lalu seperti tadi ya rumusnya 1 per AD min BC itu determinan A, dan sama dengan D min B min C A itu sama dengan dikali adjoin ADJ. Nah, lalu tinggal kita masukin ya. Seperti yang ada di sini, 1 itu sama dengan A, 1 sama dengan B, min 4 sama dengan C, dan D sama dengan min 2. Tinggal kita masukin ke rumus. Setelah dimasukin ke rumus, kita kaliin. Setelah kita kaliin akan dihasilkan matriks ini. 1 setengah min 2 min setengah. Selanjutnya ada contoh aturan Cramer. Nah, di sini ada suatu persamaan. Bentar, nggak kelihatan ya. Ada suatu persamaan 3x tambah 4y
dikurang 6 sama dengan 0, 2x dikurang 3y ditambah 1 sama dengan 0, itu kita pindahin, jadinya 3x ditambah 4y sama dengan 6, dan 2x min 3y sama dengan min 1. Lalu D, determinan yang utamanya ya, 3, 2, 4, 3, itu seperti tadi, rumusnya AD min BC dan dihasilkan min 17. Lalu determinan 1 itu yang X, karena yang dicari X, maka yang di depan itu ini ya, si konstantanya. Di depan itu konstantanya, lalu di sebelahnya itu Y, si Y-nya. Lalu kita determinankan jadi hasilnya min 14, dan yang kedua itu determinan dari Y, karena si Y yang dicari maka konstantanya ada di sebelah kanan, dan yang sebelah kiri ini adalah si X. Lalu kita cari determinan dan hasilnya min 15. Setelah itu kita cari untuk nilai X dengan rumusnya determinan 1 per D. Nah, min D1 itu adalah min 14, dan si determinan utama adalah min 17, dan hasilnya menjadi 14 per 17. Untuk nilai Y itu determinan 2 per determinan utama itu dengan determinan 2 sama dengan 15, dan determinan utama itu sebenarnya min 17. Lalu hasilnya adalah 15 per 17. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada kesalahan, boleh untuk ditegur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.